Setan terbelenggu di bulan Ramadan, tetapi mengapa masih ada maksiat? Ini 4 penyebabnya. Suasana maksiat kadangkala masih sangat terasa di bulan Ramadan. Tidak hanya di lingkungan sekitar kita, termasuk diri kita sendiri untuk menghindari maksiat terasa masih sangat susah. Sementara Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika datang Ramadan, setan-setan dibelenggu. Apakah berarti hadis ini sudah tidak berlaku atau hadisnya tidak benar? Tentu saja Nabi Muhammad SAW tidak berbohong. Beliau adalah seorang as-sadiq atau orang yang benar dan seorang al-masduq, wajib dibenarkan. Hadisnya juga sahih, riwayat Bukhari Muslim. Lalu di mana sisi masalahnya? Ketika kita menghadapi sebuah hadis sahih, namun ada hal yang mengganjal sehingga masih kita pertanyakan, maka kedepankan pernyataan ini, salahkan akalmu dan atau salahkan dirimu. Doktrin diri kita, Al-Quran itu adalah benar, hadis itu benar, Rasul itu benar, hadis itu tidak ada cacatnya. Selanjutnya ini semua karena keterbatasan kita dalam memahaminya. Ini karena ketidaktahuan kita. Husnudzon atau berprasangka baik kepada hadis dan suudzon atau berprasangka buruk kepada diri sendiri. Sebelumnya mari kita simak hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079. Dalam lafaz lain disebutkan, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibukakan, pintu-pintu jahanam ditutup dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari nomor 3277 dan Muslim nomor 1079. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan di atas, mengapa masih ada maksiat jika setan telah dibelenggu? Ada beberapa jawaban yang disampaikan ulama dalam memahami kasus ini. Pertama, sumber maksiat tidak hanya setan, karena hawa nafsu manusia di sana berperan juga. Keterangan ini disampaikan Imam As-Sindi dalam catatannya untuk Sunan An-Nasai. Beliau mengatakan, hadis setan dibelenggu tidak berarti meniadakan segala bentuk maksiat, karena bisa saja maksiat itu muncul disebabkan pengaruh jiwa yang buruk dan jahat, dan timbulnya maksiat tidak selalu berasal dari setan. Jika semua berasal dari setan, berarti ada setan yang mengganggu setan, atau setannya setan, dan seterusnya. Sementara kita tahu tidak ada setan yang mendahului maksiat iblis, sehingga maksiat iblis murni dari dirinya. Allahu a'lam. Hasyiah Sunan An-Nasai As-Sindi nomor 4126. Penyebab kedua adalah setan dibelenggu tapi dia masih bisa mengganggu. Hanya saja dia tidak sebebas ketika dilepas, karena makhluk yang dibelenggu hanya terikat bagian tangan dan lehernya, sementara kakinya, lidahnya masih bisa berkarya. Kita simak keterangan Imam Al-Baji, ulama Malikiyah dalam Syarah Muwatta. Sabda beliau, setan dibelenggu bisa dipahami bahwa itu dibelenggu secara hakiki, sehingga dia terhalangi untuk melakukan beberapa perbuatan yang tidak mampu dia lakukan kecuali dalam kondisi bebas. Dan hadis ini bukan dalil bahwa setan terhalangi untuk mengganggu sama sekali, karena orang yang dibelenggu dia hanya terikat dari leher sampai tangan. Dia masih bisa bicara, membisikkan ide maksiat atau banyak gangguan lainnya. Ketiga, sejatinya setan tidak dibelenggu secara hakiki, sifatnya hanya kiasan, mengingat keberkahan bulan Ramadan dan banyaknya ampunan Allah untuk para hambanya selama Ramadan, sehingga setan seperti terbelenggu. Mari kita lanjutkan keterangan Al-Bazi. Bisa juga kita maknai bahwa mengingat bulan ini bulan penuh berkah, penuh pahala amal, banyak ampunan dosa, menyebabkan setan seperti terbelenggu selama Ramadan. Karena upaya dia menggoda tidak berefek dan upaya dia menyesatkan tidak membahayakan manusia. Al-Muntaqah Syarhul Muwatta Al-Baji nomor 275. Keempat, yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya setan kelas kakap atau maradatul jin. Sementara setan-setan lainnya masih bisa bebas. Terjadi maksiat disebabkan bisikan-bisikan setan kelas biasa. Dalam fatwa Sabaqah Islamiyah dinyatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa setan yang dibelenggu hanyalah setan kelas kakap. Berdasarkan pendapat ini, adanya maksiat disebabkan bisikan setan yang belum dibelenggu. Fatwa Sabaqah Islamiyah nomor 40990. Yang lebih penting adalah kita berupaya untuk menghindari maksiat sebisa yang kita lakukan, agar puasa kita semakin berkah dan berkualitas. Allahu a'lam bishawab.